Saudara, pernahkah Anda merasakan kopi pisang? Kopi pengganti berbahan dasar pisang. Bagaimana rasanya ya? Ini adalah salah satu produk turunan olahan pisang uter. Kelompok wanita Tani Seruni Desa Gamelan Sendang Tirto, Sleman, Yogyakarta. Tanaman pisang uter tumbuh baik di berbagai jenis lahan. Rasanya manis, bentuk buahnya menyerupai pisang batu, namun bijinya relatif lebih sedikit. Pisang uter biasanya hanya digunakan sebagai pagar hidup dan diambil daunnya sebagai pembungkus. Dan kalaupun diolah, pisang uter hanya digunakan untuk membuat pisang goreng ataupun ceriping pisang dengan nilai jual sangat rendah dibanding dengan olahan produk pisang jenis lain. Di tangan ibu-ibu kelompok Tani Seruni, pisang uter juga bisa dibuat sambal goreng pisang, stik pisang jantung, dan tepung pisang. Pisang uter yang dulu tak berharga, kini harga jualnya meningkat 3 kali lipat. Kreativitas tak berhenti. Melimpahnya limbah kulit pisang dari proses produksi produk sebelumnya, kini bahkan menjadi andalan komoditi baru, kerupuk kulit pisang. Ide mengolah pisang ini dapatnya setelah saya eksperimen dan saya membuat tepung, kopi, dan lain-lain. Itu terdapat banyak limbah pisang. Untuk itu saya mulai mencoba lagi bagaimana caranya menangani limbah pisang itu menjadi suatu produk yang bisa mendatangkan hasil bagi anggota KWT Seruni. Nah, Anda ingin tahu cara membuatnya? Yang pertama adalah memisahkan kulit pisang, kemudian direndam dan direbus. Tapi ingat, pisangnya jangan dibuang ya. Pisang yang telah bersih kemudian diparut dan dikeringkan. Ini yang akan menjadi tepung pisang. Enak juga dibuat aneka jenis kue. Sementara menunggu proses perebusan, kita bisa membuat bumbu kerupuknya dengan bahan yang cukup sederhana. Tepung tapioka, garam, dan bawang putih ditumbuk hingga halus. Kulit pisang kemudian diblender hingga halus dan dicampur dengan bumbu. Jadilah adonan yang siap dibentuk menjadi kerupuk kulit pisang. Yang terakhir, kerupuk yang telah kering dijemur lalu digoreng. Dengan labeling dan pengemasan yang menarik, produk ini berhasil merambah pasar sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Alhamdulillah penjualan kami sekarang sudah mencapai 100 bungkus per hari, yang mana kami jual di beberapa swalayan yang ada di Yogyakarta dan juga dari instansi ke instansi, dan sekarang kami sudah mulai menjual di pasar online. Di Bandung, Jawa Barat, makanan tradisional sukses menjaring laba melalui jejaring sosial Twitter dan Facebook. Ya, Maici, produk keripik dan gurilam pedas produksi anak kuliahan ini mencapai omset hingga 900 juta per bulan. Ini nggak salah ketik ya, 900 juta saudara. Ya. Dan tidak hanya itu, untuk mendapatkannya pun Anda harus rela mengantri. Berikut ini laporan Yudi Wibowo dari Bandung, Jawa Barat untuk inspirasi Anda di cabai rawit.
I built this place with broken parts. Kita mengemas untuk gimana caranya jajanan kampung ini jadi naik kelas gitu. Nah itu kita promosinya banyak cara. Salah satunya kita lewat media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan di situ kita promosinya jadi istilahnya seperti bola salju. Dimana orang yang sudah merasakan dari si Maici ini, tentunya mereka kan istilahnya akan update gitu ya istilahnya. Wah Maici enak, bla 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 dan seterusnya. Nah akhirnya banyak orang yang penasaran apa sih Maici gitu. Nah, memang lebih ke komunikasi dua arah. Ya, kalau misalnya kita hanya naruh di satu tempat atau istilahnya satu spot, ya istilahnya mereka hanya bisa dapetin barangnya atau produknya, udah gitu beres gitu. Tapi di sini kita ada komunikasi dua arah, di mana saat kita menawarkan ke seseorang atau ke konsumen pun kita apa ya istilahnya melakukan dengan great service gitu ya, gimana caranya si orang ini nggak hanya puas dengan produknya tapi dari pelayanan kita gitu. Oke Mas, di sini tempat produksi kami. Kami sengaja merekrut banyak masyarakat setempat. Gunanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga kami melihat di sini potensi sumber daya masyarakatnya sangat luar biasa dalam hal kerupuk ini. Ini maksudnya pakai pasir Mas ya? Iya, pakai pasir karena udah turun-temurun dari zaman dulu ya juga udah pakai pasir. Selain itu dari segi kesehatannya juga higienis dan rendah kolesterol karena tidak menggunakan minyak. Setelah pencampuran bumbu, ini adalah proses sintesis kami. Oh gitu. Pencampuran kerupuk gurilam dengan bumbu pedas. Yang ini sambalnya? Iya, coba deh Mas. Gimana? Nah ini apa pedas ini? Pedas. Kalau di sini kita cuma ada satu tingkatan level kepedasan. Tapi kalau di keripik kita ada 3 tingkatan kepedasan, yaitu level 3, 5, dan 10. Alhamdulillah dulu mah penjualan cuman 100 biji, tapi sekarang udah bermitra sama Maici, ada kemajuan penjualan sehari sekarang mencapai 2.000 bungkus. Jadi jumlah totalnya 1 bulan 60.000. Penghasilan saya bertambah, warga di sini banyak yang bekerja. Pertama kalinya itu pemasarannya kita dengan ekstra kerja keras untuk mempromosikan produk Maici ini, itu kita kisarannya sekitar terjual 250 bungkus 1 bulan, kan itu sudah bisa sampai terjual per harinya itu sekitar 2.000 hingga 3.000 bungkus. Ya, kalau misalnya kita kalikan berarti 3.000 bungkus ini dikalikan katakanlah 10.000 aja ya, berarti satu harinya itu omsetnya sekitar 30 juta. Nah kalau misalnya 1 bulan berarti kurang lebih 800 sampai 900 juta gitu. Wah, ini mah pedas banget ya. Ada yang lebih pedas Mas. Oh ya. Tapi katanya Maici bisa didapat. Oh enggak, kita selalu up to date lokasi penjualan via Twitter. Twitter ya. Namanya Gentayangan. Nah, saudara, ini adalah contoh sukses makanan tradisional menggunakan lifestyle marketing. Bahkan bisa dikatakan tanpa biaya. Satu lagi inovasi usaha telah keterima. Nantikan rahasia usaha berikutnya setiap hari Senin hanya di Liputan Pagi. To fall
watching you stand.